Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal uh, engine flash ya. Dualisme dalam engine flash, standar ganda dalam engine flash. Mungkin banyak yang nggak perhatian ya bahwa kalau pakai engine flash itu perlakuannya beda dengan ketika memilih oli mesin. Mereka yang suka pakai engine flash ini biasanya adalah mereka-mereka yang suka pakai misalnya busi iridium, suka pakai filter Verox, pakai coil racing, pakai stabilizer ya, kayak gitu-gitu. Yang soal itu penulis bahas belakangan. Nah, yang utama ini adalah soal engine flashnya sendiri dan oli mesin. Susah ya sebenarnya kalau bicara soal oli mesin ini. Kalau dunia mobil itu lebih apa ya, lebih tertata lah. Nah, ini penulis sekarang bicara yang untuk dunia motor. Ya, engine flash sebenarnya banyak di dunia motor. Ya, bahas dua-duanya aja ya. Jadi engine flash itu sering ditawarkan ke banyak orang ya. Jadi engine flash itu biasa dilakukan pada saat ganti oli. Oli yang sudah mau diganti itu dikasih campurannya ini disebut punya daya larut yang kuat. Jadi punya daya kemampuan melarutkan yang kuat. Kebanyakan kemampuan pelarutan yang kuat ini dicapai dengan penggunaan cairan selain oli. Jadi engine flash itu biasanya bukan oli, walau memang ada engine flash yang oli, tapi kayaknya jarang ya. Karena engine flash yang bentuknya oli itu penggunaannya adalah olinya ditrain, dikasih engine flash itu, terus ditrain lagi ya. Yang seperti itu jarang. Yang banyak adalah isinya ada semacam dengan bahan bakar. Jadi bahan bakarnya bisa berubah. Bensin ada, jadi bahannya itu nafta. Nafta itu kalau yang belum tahu kadang dipakai sebagai premium ya, bensin premium. Bensin premium itu nafta campur apa gitu ya. Terus ada juga yang solar.
ada juga yang minyak tanah kerosin. Nah, tentu dengan penggunaan minyak bahan bakar ini efeknya ya termasuk ekstrim ya. Saya sebentar ya. Ya, sepertinya memang motor penulis kalau lagi dingin nggak bisa kencang ya. Jadi kalau lagi dingin ya olinya kental, terus kulannya terlalu dingin ya, jadi mesin nggak bisa panas. Kalau cuaca dingin gini mesinnya dingin, nggak optimal, kurang panas. Jadi makanya tadi kalau duduk tegak kecepatannya 109, padahal biasanya duduk tegak kecepatannya 113. Nah, cuma tadi nyoba runduk bisa 117 ya, berarti top speednya sudah sesuai dengan media lah ya, 117 km per jam sudah sesuai review orang-orang lain. Ya wes, mesin sudah termasuk normal ya, mungkin saja karena efek pakai sado revitalisasi. Nah, kembali lagi ke topik. Sampai mana tadi? Oh ya, pakai bahannya pakai BBM. Dengan pakai BBM ini tentu daya pelarutnya kuat sekali. Tapi tentu dengan daya pelarut yang kuat ini campuran daya bahan bakarnya akan berkurang. Daya pelicinnya akan berkurang. Jadi olinya jadi nggak licin pada waktu melakukan engine flush itu. Waktunya juga sebenarnya nggak lama ya, tergantung dari merek engine flush. Ada yang 5 menit, ada yang 15 menit, ada yang sampai 100 kilo. Itu tergantung aditif tipe engine flushnya. Ada yang konsentrat isinya, ada yang lebih banyak BBM-nya, jadi lebih banyak minyak tanahnya gitu ya, beda-beda lah ya. Kalau gitu kan sudah diteliti oleh masing-masing gitu ya, jadi ya kayak gitulah. Tentu ya, kalau yang namanya menggunakan kayak gitu pasti ada efeknya ke mesin. Biasanya oli sudah bekas itu seringnya dalam kondisi sangat encer, atau kalau enggak sangat encer gitu, olinya sudah teroksidasi sehingga jadi kental banget. Walau kental tapi
ya perlindungan mesinnya nggak bagus. Dengan panas dan reaksi melunturkan gitu, memang ada kemungkinan sludge-nya itu larut, ada kemungkinan kerak-keraknya itu larut. Tapi ya itu, pada saat dilakukan itu bakal terjadi keausan lebih parah. Jadi selama pemanasan selama penggunaan seperti itu bakal terjadi aus, karena ya memang bukan pelumas yang dipergunakan, tapi ya kayak minyak gitu, BBM lah. Jadi ya mungkin saja bisa membersihkan, tapi iya, pada saat pembersihan itu perlindungannya berkurang. Terus juga pada saat setelah membersihkan itu bakal masih ada oli yang tersisa. Bakal masih ada engine flush yang tersisa. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi kualitas oli yang akan dipergunakan nanti. Jadi masih olinya bagus, kalau kecampuran minyak tanah lebih dari 2% atau solar atau bensin lah, itu kalau menurut lembaga uji oli sudah nggak layak pakai. Jadi fuel dilution yang lebih besar dari 2% itu sudah terlalu banyak ya, sudah terlalu merusak oli. Padahal kapasitas oli biasanya menyisakan 15% setelah olinya ditrain. Itu yang jadi masalah besar. Pada waktu melakukan engine flush merusak, pada saat setelah melakukan engine flush masih ada sisa-sisa sampah yang tersisa. Nah, dualismenya di mana? Dualismenya adalah ya karena mereka yang pakai oli, pakai engine flush ini adalah mereka yang sangat memperhatikan oli mesin. Memperhatikannya dari sisi spesifikasi. Oh, oli harus yang kekentalan segini, oli harus yang standar API-nya segini. Itu yang jadi masalah. Karena standar API-nya misalnya ya SN ya. Wah, ini berarti olinya harus API SN, macam-macam gitu ya. Nah, masalahnya adalah yang kalau olinya harus memenuhi standar ya, mengapa kok engine flush-nya enggak? Dan perhatikan ya, semua yang masuk ke mesin itu ada standarnya. Bensin itu ada standarnya, oli mesin ada standarnya, oli transmisi ada standarnya,
Oli suspensi pun ada standarnya, minyak rem ada standarnya. Nah, engine flush apa standarnya? Mengapa kok sampai tidak ada? Kita nggak pernah lihat. Oh, engine flush harus standar API-nya API ini. Kita nggak pernah lihat itu. Bahkan penulis nggak pernah lihat di standar API itu engine flush standarnya kayak gimana. Nggak ada. Nah, itu artinya engine flush ini nggak ada jaminan aman untuk mesin, nggak ada jaminan internasionalnya, nggak ada jaminan keseluruhannya. Nah, kalau nggak ada standar jaminan gitu, terus apa jaminannya bahwa oli itu tersebut sesuai? Apa jaminannya engine flush tersebut aman? Nah, kan nggak ada jaminan. Dualisme yang lain adalah selain dari standarnya, ya, merek. Jadi sering kali orang pakai standar olinya, harus oli merek ini, merek terkenal, masuk di TV terkenal ini. Oh, masuk MotoGP terkenal ini. Oh, diiklankan buatan Amerika terkenal ini. Oli buatan Amrik katanya. Made in USA. Biasanya kalau buatan Amerika beneran biasanya made in negara bagian mana ya, bukan USA. Perasaan nggak ada yang ngomong made in USA, biasanya made in California, made in Texas, ya kayak gitu-gitulah. Tapi ya entahlah, wis made in USA lah, wis terserah lah. Indonesia tok paling yang punya ya. Saya nggak baca bener. Nah, biasanya kalau Kulan beda lagi. Merek itu merek Cina, merek lokal, merek apa gitu, nggak jelas. Dari sisi rekomendasi juga gitu. Kalau oli mesin biasanya nuruti pabrikan. Wah, olinya harus ini nih, kekentalannya harus gini, apinya harus ini, nuruti pabrikan. Sebagian sih. Soalnya biasanya kalau periode ganti oli itu punya pabrikan nggak masuk akal. Kalau pabrikan motor biasanya API SG, nah itu dianggap nggak masuk akal juga bagi beberapa orang. Nah, kalau engine flush gimana? Apa pakai rekomendasi pabrikan? Ya enggak lah. Kalau engine flush itu biasanya yang dipakai jadi rekomendasi adalah bengkel. Beda. Jadi kalau untuk oli mesin itu pasti ngikutin entah pabrik oli, entah pabrik motor. Rekomendasi pabrikan yang dipakai. Percaya banget sama pabrikan. Percaya banget sama pabrikan motor, percaya banget sama pabrikan oli. Nah, kalau engine flush gimana? Wis, rekomendasi pabrikan nggak digubris. Rekomendasi pabrik oli juga nggak digubris. Pabrik oli kan ngomong nggak usah pakai engine flush, olinya sudah bagus kok. Tapi ya kalau yang pakai engine flush itu biasanya cuek, lebih lebih kredibel rekomendasinya mekanik, lebih pengalaman daripada pabrik oli mesinnya gitu.
Nah, dualisme seperti itulah yang menurut penulis agak aneh ya. Penulis sendiri gimana? Nggak nuruti bengkel, nggak nuruti pabrik oli, nggak nuruti pabrik motor, mobil. Penulis pakai oli yang bagus. Kalau misalnya olinya kurang bagus, ya ganti lagi mereknya. Makanya sekarang eksplorasi oli. Ya wes lah, gitu aja ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.